Halo semuanya, kami dari kelas Kewarganegaraan G164 dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Arjuna Wirakusuma, NPM 125 dari Prodi Agroteknologi. Perkenalkan, saya Kezia Nadia Aritonang, NPM 367 dari Prodi Manajemen. Perkenalkan, saya Kiki Resmanti Ramadianti dengan NPM 117 dari Prodi Agroteknologi. Pada video ini, kami akan membahas mengenai perilaku merokok dan penggunaan vape di lingkungan kampus. Kampus merupakan lingkungan pendidikan yang seharusnya mendukung terciptanya suasana belajar yang sehat dan nyaman. Namun, perilaku merokok dapat ditemukan di beberapa area kampus. Berdasarkan hasil observasi yang kami lakukan, aktivitas merokok dan penggunaan vape masih terlihat di beberapa titik kampus, terutama pada area tempat mahasiswa berkumpul dan beristirahat. Untuk mengetahui pandangan mahasiswa mengenai fenomena tersebut, kami melakukan wawancara kepada beberapa responden. Halo semuanya, di sini saya bersama narasumber yang pertama. Siapa Mas? Satria. Satria. Iya. Masnya kan perokok ya. Masnya tahu nggak sih kalau kampus itu nerapin kawasan tanpa rokok? Nggak tahu sih mas, nggak pernah lihat sih. Nggak pernah lihat? Nggak Mas? pernah lihat. Kalau Masnya sendiri sering nggak sih ngerokok di kampus? Sering banget mas. Masih sering banget? Ya di parkiran gitu. Sering. Di parkiran? Ya, Terus kenapa kok Masnya itu milih ngerokok di kampus? Padahal kan bisa ngerokok di luar kampus. ya, soalnya kebutuhan gitu. Sepo, Iya. asem Gitu. sepo, nggak nahan buat Nggak ngerokok, nahan, nggak bisa tahan iya. buat keluar buat Betul. ngerokok. Betul. Terus Masnya udah ngerasa nggak sih kalau aturan yang tadi saya sebutin kawasan tanpa rokok itu udah dijalanin dengan baik? Enggak sih mas. Masih belum ya? Soalnya juga banyak juga yang masih ngerokok. Kayak saya. Terus pendapat Masnya kalau kampus itu ngasih sanksi atau aturan kebijakan yang jelas buat si perokok ini bagaimana? Ya kalau diketatin gitu bisa mas. Bisa berhenti apa bisa lanjut? Bisa berhenti. Ya betul. Oke, berarti kalau kampus nerapin kebijakan, Masnya bisa berpikiran untuk berhenti. Ya betul. Terus kalau Masnya sendiri apa sih solusi buat si perokok-perokok yang masih ngerokok di tempat terbuka ini? Kalau solusi dari saya sih ya itu tadi mas, diberikan sanksi kepada mahasiswa-mahasiswa gitu, diperketat lah mas. Oke, terima kasih Mas. Berdasarkan wawancara pertama, responden menyampaikan bahwa penggunaan rokok atau vape dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti kebiasaan pribadi, lingkungan pergaulan, maupun alasan untuk mengurangi stres. Halo semuanya, di sini saya bersama narasumber yang kedua. Siapa Mas? Mas Putra. Masnya perokok? Ya, perokok berat, ya? perokok berat. Perokok berat, berat banget. Berat. Terus Masnya kan sering ngerokok di kampus ya? Ya. Sering. Masnya tahu gak sih kalau di kampus itu nerapin aturan yang namanya kawasan tanpa rokok? Ya, saya tahu sendiri kampus itu terapin kawasan tanpa rokok atau KTR itu sendiri. Terus Masnya sendiri sering nggak ngerokok di kampus? Nggak terlalu sering sih mas, cuma pas di area kampus saja. Terus kenapa Masnya ngerokok di kampus? Sulit buat nemuin tempat ngerokok kalau di luar, lebih enak di kampus gitu, lebih cepat. Terus Masnya kan tadi bilang kalau tahu peraturan KTR itu tahu sendiri ya? Iya, tahu sendiri. Berarti menurut Masnya apakah KTR ini udah disosialisasikan dengan baik sama pihak kampus? Menurut saya belum sih mas. Dari banyaknya anak yang masih merokok ya belum. Kalau menurut Masnya, kalau kampus ngadain kayak kebijakan, peraturan, atau sanksi yang lebih tegas terhadap mahasiswa yang masih merokok ini, apakah teman-teman Masnya atau Masnya sendiri akan berhenti merokok? Nah itu bisa jadi, soalnya kan ada sanksinya. Sama orang-orang kan mikirnya, wah kalau saya ngelanggar aturan kan nanti sanksinya lebih berat mungkin. Oke. Terus kalau Mas sendiri ya, bukan bilangin ke kampus, tapi kalau Mas sendiri apakah ada solusi atau saran yang bisa bikin teman-teman Masnya atau Masnya mahasiswa di kampus ini bisa untuk berhenti merokok? Nah itu menurut saya aturannya perlu dipertegas sih mas, sama menambah fasilitas untuk tempat merokok itu sendiri. Oke, jadi dibikinin kayak smoking area, Iya, smoking gitu, area. biar gak ganggu yang lain. Iya betul itu. Oke.
Terima kasih Masnya sudah bersedia menjadi narasumber. terima kasih sama-sama. Dadah. Hasil wawancara berikutnya menunjukkan bahwa sebagian pengguna telah mengetahui adanya aturan kawasan tanpa rokok. Tetapi pelaksanaannya masih dianggap kurang tegas. Masih belum ada sanksi yang tegas dan jelas. Halo semua, jadi hari ini saya bersama pewawancara non-perokok yang akan saya tanya-tanyai pendapatnya gimana sih tentang kawasan yang banyak perokoknya. Nah yang pertama, kamu sering nggak sih ngelihat mahasiswa atau mahasiswi sekitar sini yang sering merokok di lingkungan kampus? Sering banget sih, apalagi kan terutama di fakultasku sendiri banyak banget ngeliat teman-teman gitu udah ngerokok semua. Biasanya kamu sering lihat itu mereka banyak di area mana? Ada pokoknya di area yang outdoor sih, pokoknya yang di luar-luar gitu, di sekitar kampus. Oke. Kamu tuh biasanya terganggu nggak sama asap-asapnya punya mereka tuh? Kadang terganggu sih kalau terlebih asap rokok ya, jadi kan kayak sesek gitu loh kalau ngirup. Jadi menurutmu tuh asap vape itu lebih mending daripada asap Lebih rokok? mending. Oke. Kenapa tuh kalau boleh tahu? Karena kan kalau vape kan baunya kadang enak ya, jadi kan iya. lebih lumayan ketimbang asap rokok. Oke. Tapi kamu tahu nggak kalau di kampus ini ada kebijakan kalau ada kawasan tanpa asap rokok? Setahu aku sih kawasan tanpa asap rokok itu diterapin ketika di dalam ruangan. Jadi kayak misal di dalam ruangan kelas kayak gitu. Menurut kamu tuh peraturan dilarang merokok itu udah diterapkan dengan baik atau belum sih? Menurut aku sih belum ya. Soalnya aku masih banyak lihat gitu kayak ya teman-teman aku di kelas itu masih ada yang nge-vape. Kalau misal nggak ada dosen, padahal udah jelas-jelas dilarang. Oke. Solusi yang menurut kamu bisa diusulkan biar kampus ini terlihat nyaman tuh gimana? Lebih ke pribadi masing-masing aja ya, lebih tahu diri gitu. Kalau memang mau merokok, mau nge-vape ya di luar aja. Karena kan sebenarnya nggak dilarang, tapi ya udah ada peraturannya, jadi jangan di dalam ruangan, di luar aja gitu. Terima kasih banyak ya, Hana. Menurut sudut pandang mahasiswa non-perokok, keberadaan asap rokok atau vape dinilai sangat mengganggu kenyamanan pembelajaran yang ada di kampus. Tapi menurut dia, keberadaan asap rokok lebih mengganggu dikarenakan asap rokok menurut dia memiliki aroma yang lebih tidak enak daripada aroma daripada asap vape itu sendiri. Halo semuanya, hari ini saya akan mewawancara narasumber yang kedua dari non-perokok. Sebelumnya boleh perkenalan namanya siapa? Kenalin, nama aku Tele Belva Aurelia, biasanya aku udah manggil Belva atau Aurel. Jadi kita langsung ke pertanyaannya ya. Yang pertama, apakah kamu sering lihat mahasiswa merokok atau vaping di kampus? Cukup sering sih, cukup sering. Cukup sering. Lalu di area mana hal tersebut paling sering terlihat? Di daerah parkiran mungkin ya. Di daerah parkiran. Lalu apakah asap rokok atau uap vape mengganggu kenyamanan Anda? Karena aku memang ada gangguan pernafasan, jadi menurut aku cukup mengganggu kalau ada asap rokok sama vape itu. Lalu, apakah Anda mengetahui adanya kebijakan kawasan tanpa rokok di kampus? Ada, kadang ada pelangnya juga kan ditempel gitu di daerah kampus. Lalu menurut Anda, apakah aturan tersebut sudah ditegakkan dengan baik atau belum? Kadang ada beberapa orang itu yang melanggar aturan tersebut, tapi juga ada beberapa orang yang mungkin paham dan sadar kalau memang itu salah, jadi nggak mereka lakuin. Lalu solusi apa sih yang bisa kamu usulkan agar lingkungan kampus tuh bisa terlihat nyaman sama sehat? Mungkin yang pertama pastinya edukasi kepada perokok ya, mungkin itu agak susah, tapi hal itu bisa dilakuin biar bisa menekan angka rokok di daerah kampus itu. Oke, itu saja pertanyaan dari kami. Terima kasih atas waktunya. Oke teman-teman, dari hasil wawancara secara keseluruhan menunjukkan adanya perbedaan pandangan antara pengguna rokok atau vape dan mahasiswa non-perokok. Meskipun demikian, keduanya sepakat bahwa diperlukan lingkungan kampus yang tetap nyaman bagi seluruh mahasiswa. Permasalahan ini sebenarnya telah diatur melalui berbagai kebijakan mengenai kawasan tanpa rokok dan perlindungan kesehatan masyarakat. Aturan tersebut bertujuan menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan aman bagi semua pihak masyarakat. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara kelompok kami mengusulkan beberapa solusi. Yang pertama, meningkatkan sosialisasi mengenai bahayanya rokok dan vape.
memperjelas kawasan bebas rokok, serta meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan aturan yang telah ditetapkan. Kesimpulannya, perilaku merokok dan penggunaan vape di lingkungan kampus masih menjadi perhatian bersama. Melalui kesadaran mahasiswa dan dukungan dari pihak kampus, masalah ini akan bisa terselesaikan. Dengan begitu, lingkungan belajar yang nyaman dan sehat bisa diwujudkan. Sekian, terima kasih. Dadah. Rokok itu tidak baik, rokok itu racun. Stop, stop, stop. Merokok merugikan, rokok itu jahat. Stop, stop, stop.